Indonesia akbaru dawlati fi junubi syarqi Asia tastahiru bijamaliha tabi'iyyi hi akbaru dawlatin islamiyatin fil alam walakin al-an hadha la yuham. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grow up. So many colors that live together in peace, with a million tiny treasures, with our evidence of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is wonderland. Sebuah negeri yang melimpah akan sumber daya alamnya, yang diperjuangkan oleh para tokoh ulama dan santrinya. Perjuangan yang tiada henti untuk mempertahankan tanah ibu pertiwi. Walau darah ini hingga nyawa-nyawa para pejuang perlahan hilang, mereka melakukannya hanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Negara Republik merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang pastinya ikut melibatkan publik atau masyarakat. Tapi ketika sebuah negara republik yang tidak melibatkan publik dalam sebuah perencanaan, sebuah republik yang tidak mendengar keluhan-keluhan publik, sebuah pemerintahan yang tidak mementingkan permasalahan publik, maka negara itu bukanlah negara republika. Tapi itu semua terjadi pada negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada apa? Ada apa sampai teriak-teriak begitu? Sampai-sampai membuat telingaku sakit dengan teriakanmu itu. Bagaimana tidak? Aku pusing dengan semua kelakuan pemerintah di negeri ini. Dengan seenak jidat mereka saja membuat undang-undang baru yang merugikan kita sebagai rakyat biasa. Ya, kita tahu dan kita juga merasakannya. Walaupun begitu, mereka adalah pemerintah negeri ini. Jikalau mereka memang benar-benar pemerintah negeri ini, maka mereka akan mementingkan hak masyarakatnya, bukan diri mereka pribadi, bahkan rakyat asing. Sudahlah, Tak perlu kita pikirin lagi. Lebih baik kita melanjutkan pekerjaan kita. Untuk apa? Untuk memberi nafkah keluarga kita di rumah sana. ya, kami tahu. Akan tetapi, coba kau lihat keadaan negeri ini. Sunyi, sepi, tiada pembeli. Bahkan tiada orang di sana dan di mari. Bagaikan sebuah negeri yang tak berpenghuni. Ya, bagaimana dengan kami? Kami hanyalah seorang pedagang kaki lima. Mana mungkin bisa bekerja di rumah hanya duduk manja, dapat menghasilkan uang begitu saja. Kami memang tahu keadaan negeri ini sedang dilanda virus corona. Akan tetapi, kalau kami tidak bekerja, apa yang bisa kami berikan kepada keluarga kami? Apakah hanya kayu dan batu? Oh, tidak. Hai rakyat-rakyatku yang bersahaja, sedang apa kalian melakukan aktivitas di luar rumah? Lebih baik kalian pulang ke rumah kalian masing-masing, berdiam diri di rumah. Alah! Dasar kalian tidak tahu diri. Buat apa kami berikan dana yang begitu besar? Jika untuk kalian, jika kalian tidak mengikuti aturan-aturan yang telah kami berikan. Hei para pejabat yang terhormat, apa kalian tidak melihat rakyat-rakyat kalian yang melarat? Rakyat-rakyat kalian yang tidak terawat. Coba kalian lihat dengan mata kepala kalian. Ya, bahkan sejumlah dana yang kalian anggarkan untuk wabah ini, rasa-rasanya kami tidak mendapatkannya. Apakah mungkin dana itu kalian makan dengan para kaum kerabat, tidak kau berikan kepada rakyat?
Hei anak muda, jangan kalian ngomong seenaknya saja. Kalian tahu apa tentang negeri ini? Kalian tidak akan tahu tentang keadaan negeri ini. Hei kalian, rakyat yang pemalas. Bahkan kalian semua yang ada di sini. Kalian tidak akan tahu apa rasanya menjadi seperti kami para pejabat negeri. Tapi ingat, kami pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Asal kalian tahu, rakyat-rakyat kalian yang ada di pelosok sana tidak bisa merasakan segarnya air bersih. Bahkan tempat tinggal pun mereka menyewa. Lantas, apakah ini negeri ini sedang kalian jual belikan? Hingga hutan-hutan di sana kalian bakar demi mendapatkan keuntungan dari para cukong-cukong asing. Lalu apa yang kalian inginkan? Kesenangan, kebahagiaan, itu hanya kalian yang rasakan. Akan tetapi kami tidak akan merasakan apa yang kalian rasakan. Kalian memang merasa bahagia. Tapi kami tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti yang kalian rasakan. Kami hanya menanggung penderitaan atas apa yang kalian perbuat, wahai para pejabat yang terhormat. Jangan kalian ngomong seenaknya saja. Wabah virus corona memang sedang melanda di Indonesia hingga penjuru dunia. Jadi jaga sikap kalian tentang negeri ini. Hei rakyat-rakyat yang bodoh, tahu apa kalian tentang masalah yang ada pada bangsa ini? Kami adalah pemimpin kalian. Jadi ikuti aturan negeri ini, jangan hanya membangkang atas apa yang telah kami upayakan. Sudahlah, lebih baik kalian pulang dan tetap berada di dalam rumah. Karena negara kita ini sedang dilanda wabah corona. Allah, omong kosong dengan corona. Buktinya kami tidak kenapa-kenapa. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada Oh, kami semua tahu. Apakah corona sebuah isu untuk menutupi ini semua? yang panas membara. Hei, perlu kalian tahu, kepindahan ibu kota itu sudah direncanakan dari awal-awal kemerdekaan. Bukan hanya isu di balik wabah ini. Iya, kami tahu kepindahan negeri ini memang diinginkan oleh presiden pertama kita kala itu. Tapi itu tidak bisa terjadi karena tidak adanya dukungan dari publik. Hei pejabat, apakah kalian tidak ingat ketika semua Pancasila menjadi permasalahan di negeri ini? Kala itu sila pertama berbunyi menjalankan syariat agama Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi para rakyat Indonesia Timur sana menolak akan sila pertama. Tetapi para pemerintah kala itu bijak, akif dan bijaksana. Mereka mengganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tidak seperti kalian yang tidak mau mendengarkan apa kata publik. Mahasiswa, tentu kami ingat peristiwa itu. Tapi itu berbeda dalam permasalahan negara yang sekarang. Tidak, itu sama saja. Hanya saja ketika itu para pemimpin cukup arif, adil dan bijaksana. Mereka rela mendengarkan suara publik. Dan hanya dengan sekarang. Ya, bahkan ketika publik mengangkat suara mereka untuk menolak apa-apa yang sedang kalian upayakan, tapi kalian malah membungkam mereka secara paksa. Apakah itu tidak akan menimbulkan perpecahan? Tentu ada. Bahkan negeri ini bagaikan republik tanpa publik. Jika kalian hanya mementingkan diri kalian saja tanpa mementingkan rakyat-rakyat kalian.
Ya sudah. Begini saja. Jangan kalian berikan kami uang jajan, jangan. Jangan kalian berikan kami apa-apa. Cukup kalian berikan kami pendidikan yang tinggi. Lalu kami kembali ke daerah kami masing-masing dan membangun di sana. Pemimpin yang bisa memperhatikan rakyatnya. Dan jangan memperhatikan perut kalian sendiri. Karena apa? Karena rakyat kalian butuh makanan. Ini semua adalah salah kalian yang tidak mau mendengarkan suara-suara rakyat Papua. Mereka merongrong di sana kesakitan, meminta ini, meminta itu. Tapi apa? Apa kalian? Kalian tidak pernah mendengarkan suara-suara mereka, wahai para pejabat yang terhormat. Engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas. Apakah kami tak salah dengar? Kami tidak pernah mendengar suara rakyat Papua. Lalu, apa guna kita mengadakan kumpulan ini itu, rapat ini itu, jika kalau bukan untuk kalian? Ya, itu hanya membahas persoalan-persoalan tentang kalian. Sudahlah, kawan-kawanku, para pemuda-pemudi Indonesia. Marilah kita bangun dari mimpi kita. Marilah kita bangun mimpi-mimpi kita yang indah. Karena negeri ini butuh kita. Pemuda-pemudi Indonesia. Pemuda-pemudi pembela agama. Dan oleh itu, wahai rakyat-rakyat Indonesia, marilah kita bantu para pemerintah-pemerintah Indonesia. Dan wahai kalian, para pejabat yang terhormat, tolong dengarkan suara-suara rakyat. Karena negeri ini adalah negeri republik. Jadi pasti membutuhkan publik. Ini tanah kami. Jangan dikuasai orang asing. Ini rumah kita. Jangan diperbudak saudara sendiri. Ini surga kita. Jangan sampai ada yang meronta. Dijajah orang asing adalah sebuah perjuangan. Dijajah saudara sendiri adalah sebuah kehancuran.